Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena anugerah Allah, kita boleh bangun pagi, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan hidup, kita masih diberi kesempatan untuk bernafas. Pagi hari ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, buat hari yang indah ini, kami naikkan syukur padamu, semua karena anugerah-Mu, atas kesempatan hidup yang Kau berikan buat kami, untuk kami memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami melalui pembacaan dan perenungan ini, kami percaya Engkau berbicara kepada setiap kami untuk maksud yang baik. Kami percaya tujuan hidup kami adalah hanya untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Allah yang hidup, Allah yang kami percayai di dalam Yesus Kristus. Inilah permohonan kami, biarlah kabar baik ini diberitakan untuk segala bangsa, sehingga setiap orang yang mendengar, setiap orang yang membaca, setiap orang yang mau melakukan firman-Mu, menjadi murid-Mu. Tuhan Yesus, kami mohonkan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai 11. Firman Tuhan berkata, "Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik, dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya, dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan ini juga sama dengan di Ibrani pasal yang ke-13, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 23 ayat 12 berkata, "Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ada tinggi, ada rendah. Pertanyaan yang menarik bahwa mengapa orang kaya tidak turut ditinggikan bersama orang miskin dan orang hina? Ya, dari pembacaan kita di atas tadi, mengajak kita untuk merenung. Ada pertanyaan menarik ini bahwa mengapa orang kaya tidak turut ditinggikan bersama orang miskin dan hina? Ini PR, ya. Mari kita renungkan masing-masing. Mengapa orang kaya tidak turut ditinggikan bersama orang-orang miskin dan hina? Jawabannya nanti di akhir, ya. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 7 sampai 8 berkata, "Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan." Siapa yang membuat orang itu kaya? Siapa yang membuat orang itu miskin? Bukankah Tuhan? Nah, jelas firman Tuhan berkata,
Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari dalam lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Ini dia. Jadi siapa yang membuat miskin dan membuat kaya? Tuhan. Ini yang perlu kita sadari ya. Dan janganlah kita lupa hal ini karena ini adalah perkataan firman ini. Dia yang membuat orang itu kaya dan dia juga yang membuat orang itu miskin. Jangan sampai sudah kaya, oh aku kaya karena aku hebat, aku yang punya, akunya yang banyak. Ya, ini hati-hati ya. Jadi kebanyakan itu yang di luar kita dengar seperti itu. Karena hebat, karena bisa, karena dia hebat, karena dia mampu, karena dia kuat, karena memang dia 7 turunan. Jangan lupa Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Nah, ini yang perlu kita sadari ya. Nah, berikutnya, kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Mazmur 72 ayat 4. Ayat 12-nya berkata, sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ayat 13 dan 14 berkata, Mazmur 72, ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Haleluya. Darahnya orang miskin ini mahal di mata Tuhan. Kenapa? Karena ia yang menebus mereka dari penindasan dan kekerasan. Alkitab katakan darah mereka mahal di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas pasal 1 ayat 52 berkata, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia, Allah yang menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Pertanyaannya kenapa ia diturunkan dari tahtanya dan lalu digantikan dengan orang-orang yang rendah? Mari kita bandingkan dan kita renungkan ya. Sefanya pasal 2 ayat 3 berkata, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ini dia. Mari kita renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nah, PR buat kita disuruh cari Tuhan, ya, semua orang yang rendah hati. Jadi kita diharapkan untuk tetap rendah hati, jangan sampai tinggi hati.
Karena tinggi hati dengan rendah hati ini hanya beda-beda tipis, ya. Kalau tidak rendah hati, ya tinggi hati. Tinggal dibalik saja, iya kan? Tapi pertanyaannya, kenapa dia bisa rendah hati? Kenapa dia bisa tinggi hati? Apa yang menyebabkan dia rendah hati? Dan apa yang menyebabkan dia tinggi hati? Nah, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama-sama pagi hari ini mengingatkan bahwa kita diingatkan, ya, seperti tadi pertanyaan, mengapa orang kaya tidak turut ditinggikan bersama orang miskin dan hina? Ya itu tadi, ya, rendah hati. Jadi kalau mau ditinggikan, carilah, milikilah kerendahan hati. Supaya bisa ditinggikan. Supaya dimuliakan. Ya ada harga yang harus dibayar. Ada proses yang harus dijalani. Harus kuat di dalamnya. Banyak orang yang tumbang di situ. Banyak orang yang jatuh di situ. Dan juga banyak orang yang ditinggikan di situ. Untuk hal ini kita tetap diingatkan lagi. Bagaimana memiliki rendah hati itu. Alkitab sudah mengingatkan kita pagi hari ini. Inilah proses hidup kita. Siapakah yang membuat orang itu kaya dan siapakah yang membuat orang itu miskin? Bukankah Tuhan Allah kita? Biarlah pagi hari ini melalui pembacaan dan perenungan ini mengingatkan kita kembali untuk tetap kita rendah hati, memiliki hati yang adil, hati yang bijaksana, sesuai hati dan pikiran Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini setiap kita untuk terus kabarkan kabar baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.